Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dengan nikmat yang sangat banyak sekali, sehingga kita masih bisa diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya di bintang belajar. Semoga antum betul-betul menjadi bintangnya ya. Masya Demikian juga bisa mengemban amanah BP untuk prestasi tinggi dan akhlak yang terpuji. Sebelumnya dikasih suplemen dulu sebelum ngaji. Bismillah. Apa itu zikir, doa dan bahasa Arab? Panasan. Masya Allah. Udah panas belum? Belum kan? Zikir atau doa? Kenapa kita mesti berzikir dan berdoa? Doa itu juga masuk zikir. Ya. Zikir itu ibarat makan ya. Ya, memang makan kita sih. Kita punya roh, kita punya jasad. Jasad itu makannya setiap hari 3 kali. Apa 2 kali? 5 kali, Ustaz. Oh, 5 kali. Sesuai kebutuhan. Tapi kalau zikir itu adalah makanan hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dzikru lil qabli mithlul ma'i lis samaki. Wa kaifa halu as-samaki idza faqadal ma'u. Zikir untuk hati seperti air untuk ikan. Bagaimana keadaannya ikan tanpa air, demikian juga hati akan mati tanpa adanya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, doa mohon ampun dan rahmat Allah Azza wa Jal. Ikuti, Rabbighfir. Rabbighfir warham. Wa anta khairur rahimin. Oh, belum di-share. Ya, Ustaz lali terus. Mohon maaf ya. Ya. Makasih Mas Eko sudah diingatkan. Baik, doa mohon ampunan dan rahmat Allah. Rabbighfir warham. Wa anta khairur rahimin. Hafal kan? Kasih setengah menit. Masya Allah. Udah hafal. Coba silakan. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dibaca terus tuh ya. Hah? Baru tahu, makanya dikasih tahu. Kan suplemen tuh. Surat Al-Mu'minun ayat 108. Nah, Rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Coba hafal. Rabbighfir artinya Rabbi, ya Allah.
Ikfir. Banyak ya. Antara azan dan qamar. Kemudian sepertiga malam terakhir. Atau ketika turun hujan. Atau ketika safar. Apa katanya? Sakit. Oh iya nggak apa-apa sakit. Ya nggak apa-apa boleh. Sekarang suplemen selanjutnya. Al-Lughatul Arabiyyah. Bahasa Arab. Kenapa dijadikan suplemen Ustaz? Ya orang Islam mestinya tidak boleh ya apa ini ya menganaktirikan bahasa Arab. Quran bahasa apa? Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi bahasa Arab. Sholatnya bahasa apa? Bahasa Arab ya, nggak sah kalau pakai bahasa Betawi ya. Ya Allah. Kalau bahasa Betawi nggak enak Mas. Mas Ahmad gimana nih? Harus pakai bahasa Arab. Baik. 4 kosakata mufradat. 1 al-qalamu, ikuti. Apa artinya? Pena, al-qalam. Yang kedua, al-hasubu. Ikuti dong, al-hasubu. Nah, Mas, apa al-hasub? Komputer. Kalau laptop, al-hasubul mahmulu. Al-hasub yang mahmul itu yang dibawa, biar kemana-mana. Hasubul mahmul. 1, 2, 3. Hafalkan al-qalam apa tadi? Pena. Ada tuh gambarnya. Al-hasub komputer. Al-hasubul mahmul laptop gitu aja. Gambar laptop. Laptop saya lagi. Masya Allah. Terakhir. Godan insya Allah. Terakhir. Godan insya Allah. Terakhir besok insya Allah ya. Godan itu besok. Insya Allah. Jadi yang terakhir apa? Godan insya Allah. Yang terakhir besok insya Allah. Godan itu besok. Sudah hafal? Nanti saya tanya di akhir lagi suplemennya ya. Nah, dan kembali ke pemanasan ya. Rabbil ham. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya, baik. Hari ini insya Allah masih dalam lanjutan kajian fikih ya. Kajian fikih masih tentang sholat. Kenapa mesti kita bahas sholat? Ya sebenarnya fikih itu bab-babnya banyak sekali. Kebetulan kita sudah sampai bab sholat. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Sebelumnya kita bahas ada 3 syarat sah sholat. Ya, lanjut kita ke syarat sah yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Lalu kita akan baca atau bahas rukun masuk ke dalam rukun sholat yang pertama yaitu berdiri tegak dalam sholat fardu. Baik. Ya memang sholat perkara yang besar ya. Kita harus terus ingatkan anak-anak kita sendiri juga perlu ya intibah sama-sama mensukseskan ya dunia akhirat kita. Bahkan sholat itu sendiri adalah ukuran untuk amalan-amalan yang lain. Kalau baik sholatnya, baik semua amalan yang lain. Kalau rusak sholat itu, maka rusak amalan yang lainnya. Dan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara sholat. Ya. Baik.
Pembahasan sebelumnya apa? Ya, syarat sah sholat itu ada masuk waktu sholat, suci dari 2 hadas dan najis. Suci dari 2 hadas dan najis. Hadas, kemudian suci dari najis. Di badan, tempat, ataupun pakaian. Ya, jadi harus suci badannya dari najis, tempatnya dari najis, suci, bersih, dan pakaian juga harus bersih dari najis. Kemudian sah selanjutnya untuk orang yang mau sholat, menutup aurat. Laki-laki dan perempuan harus menutup aurat. Laki-laki dalam sholat apa kemarin auratnya? Dari, masih ingat nggak? Laki-laki. Aurat laki-laki kan pusar sampai lutut kan, tapi kalau sholat enggak. Nah, ada pundaknya harus ditutup. Kalau perempuan semua seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Sekarang menghadap kiblat. Istiqbalul kiblat. Saya buka kitabnya. Istiqbalul kiblat ini juga wajib dilakukan dan syarat seseorang ya dalam sholat ya menghadap kiblat. Baik, silakan Mas, cari tempat ya. Di sini boleh samping saya ya atau bergeser boleh. Nanti ada akwat di situ ya. Nah, ya, geser dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Saya suka kalau ya. Saya ngaji suka kalau ditemenin. Semakin banyak saya semakin senang. Hukum menghadap kiblat. Apa? Harus ya. Wajib. Ya, wajib. Sisi pendalilan ayat, ayatnya mana? Ayatnya di surat Al-Baqarah 150. Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Ini enggak ada di sini, saya kasih tahu aja ya. Saya kasih tahu aja. Surat Al-Baqarah ayat 150. Surat Al-Baqarah ayat 150. Kiblat kita di mana Mas Modi? Kiblat kita di Mekah ya. Di Mekah. Betul. Di Mekah, kota Mekah ya berarti. Mekah itu kota, Mas. Terus di mana? Lebih spesifik lagi. Di Masjidil Haram. Kota Mekah di sana ada Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Semoga kita bisa diberikan rezeki dan bisa jalan ziarah Mekah dan Madinah. Semoga antum mendapatkan rezeki itu yang kalau antum minta sama Allah, insya Allah Allah dengar dan semoga kita juga tidak bosan-bosan minta, insya Allah. Di sana Ka'bah yang menjadi kiblat kita. Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim bersama Ismail alaihi wassalam. Masya Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Ya. Dan palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana Anda berada, fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkan wajah kalian ke arahnya. Ke arahnya. Al-Baqarah 150. Al-Baqarah 150. Mana nih? Antum sudah dibuka belum ayatnya? Mas Rio, gimana kabarnya? Ada yang nunggu nggak di depan? Antum bolak-balik sana ya. Oke. Jadi kita sholat ke arah mana Mas Rio? Kiblatnya di mana? Ka'bah, betul. Ya. Jadi kalau orang yang di dalam Masjidil Haram wajib ke arah Ka'bah. Harus. Ya. Enggak boleh asal-asalan. Kalau udah dilihat Ka'bah, Ka'bah. Ya. Enggak boleh main cek sedikit, enggak boleh, enggak sah.
Kalau di dalam Ka'bah. Ke arah mana aja kan? Kalau di dalam ya. Kalau di dalam di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, antum ke arah. Kalau nggak lihat ya sudah ikutin ini aja apa namanya? Sejadahnya itu sudah ada apa namanya? Arahnya insya Allah. Kalau tidak melihat ya kira-kira wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana Anda berada, ya udah ke arah Masjidil Haram. Bukan Ka'bah saja di sini, Masjidil Haram yang dimaksud adalah Ka'bah. Kalau dia di depan Ka'bah. Kalau dia di luar Masjidil Haram, di tanah haram, maka ke arah Masjidil. Kalau dia di luar tanah haram berarti ke tanah haram itu sendiri. Baik. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari ya. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Jika kamu mau salat, wudunya dibenarkan dulu, sempurnakan dulu. Tsumastaqbilil qiblah fakabbir. Lalu menghadap kiblat lalu bertakbirlah. Takbiratul ihram. Dari ayat tadi, kemudian hadis tadi, ini menunjukkan sholat itu harus menghadap kiblat. Dan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi orang kalau mau sholat. Ya. Kalau enggak, sholatnya batal, tidak sah. Ya, tidak sah. Itu hukum menghadap kiblat bagi orang yang mau sholat. Baik. Ini hukumnya. Ada pertanyaan? Oke. Alhamdulillah. Paham ya. Jadi hukum menghadap kiblat adalah tentu wajib dan merupakan syarat sah. Syarat sah. Kalau namanya syarat sah sudah wajib. Lalu kondisi menghadap kiblat. Ada dua kondisi. Yang pertama, orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat secara langsung. Baik dekat dengan Ka'bah atau jauh darinya. Ya, dia di dalam Masjidil Haram. Ya. Kalau seandainya dia sholat menghadap kiblat dengan melenceng dari kiblat, baik ke kiri ataupun ke kanan, maka sholatnya tidak sah. Baik, itu bagi yang mereka langsung ke Ka'bah sana. Abdullah bin Abbas pernah cerita ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Sebentar. Ya. SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa di sudut-sudut Ka'bah. Beliau tidak sholat hingga keluar dari Ka'bah. Setelah beliau keluar, beliau sholat 2 rakaat lalu bersabda, hadhil qiblah. Maka ini yang sunnah. Jadi sholat itu keluar di luar Ka'bah. Doa boleh di dalam, tapi kalau untuk sholat di luar Ka'bah. Kemudian dalam tafsir dikatakan amma idza kana musyahidan laha faqad ajma'u annahu la yujzihi illa isabah ainil Ka'bah. Dikatakan oleh para ulama tafsir, ijma' para ulama. Jika orang yang lihat langsung Ka'bah, maka ijma' para ulama. Sholatnya nggak sah kecuali harus menghadap persis ke Ka'bah. Ini untuk yang ya melihat Ka'bah langsung, Ka'bah ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menyaksikan Ka'bah. Maka di sini ada khilaf para ulama tentang hukum orang yang jauh dari Ka'bah. Apakah harus persis ke kiblat atau cukup arahnya? Ada dua pendapat. Yang rajih adalah pendapat yang mengatakan ya tidak harus persis ke kiblat. Artinya ke Ka'bah atau Masjidil Haram ini akan sulit ya. Tetapi cukup baginya sholat menghadap ke arahnya. Tidak mesti persis. Kalau bisa persis, alhamdulillah, itu yang lebih baik sempurna. Tetapi itu adalah perkara yang sulit. Sulit sekali. Ada nggak alat yang canggih untuk langsung membuat sudut yang pas banget? Bukan hanya Masjidil Haram, langsung Ka'bah. Sulit banget ya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya.
Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampunya. Ini adalah pendapat jumhur, pendapatnya Hanafi, mazhab mayoritas ulama, dan sebagian ulama Syafi'i. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyatakan semua ulama sepakat ijma, ya orang yang jauh dari Mekah dia tidak wajib menghadap persis ke Ka'bah. Imam Qurtubi mengatakan wa ajma'u ala man ala anna kullaman ghaba anha an yastaqbila nahiyataha wa syatraha wa tilqa'aha. Imam Qurtubi mengatakan ulama sepakat ajma'u. Ijma' orang yang jauh dari Ka'bah boleh menghadap ke arah mana yang kira-kira ke arah Ka'bah dengan perkiraan. Ya, nahiyataha wa syatraha tilqa'aha. Ke arah ya, ke arah ya nahya, syatra, tilqa ini semuanya ke arah di mana Ka'bah berada. Ya perkiraan saja. Tidak mesti harus plek ya ke Ka'bah. Jadi bagi yang jauh dari Ka'bah tidak mungkin lihat Ka'bah langsung ini ya. Maka ya istiqbal menghadap arah kiblat saja jihah. Karena orang yang menghadap kiblat itu berada di sekeliling titik pusat lingkaran. Siapa yang berada di sebelah barat Ka'bah? Berarti orang yang berada di sebelah barat Ka'bah atau Masjidil Haram atau Tanah Haram, maka kiblatnya adalah menghadap timur. Benar nggak? Ka'bahnya di sebelah barat. Ya, orangnya di sebelah barat Ka'bah ya. Orangnya di sebelah barat Ka'bah berarti menghadap timur. Siapa yang orangnya berada di sebelah timur Ka'bah, maka kiblatnya hadap barat. Seperti kita ya. Berada di sebelah timur Ka'bah kita. Siapa yang berada di sebelah utara Ka'bah, maka kiblatnya menghadap selatan. Siapa yang berada di sebelah selatan Ka'bah, maka kiblatnya ke utara. Siapa yang berada di sebelah tenggara? Nah, sulit lagi. Kalau di sebelah tenggara, mojok ini berarti ya. Dari Ka'bah agak miring berarti. Hah? Kanan. Nah, kita ini ya. Oh, betul. Asia Tenggara kita ya. Berarti bukan barat ya. Siapa yang berada di sebelah tenggara, berarti kiblatnya ke arah Barat laut. iya, barat laut. Oh, pinter, Mas. Ada tulisannya, Ustaz. Oh, ada tulisannya. Udah dimerahin lagi ya? Iya. Udah dimerahin lagi ya. Barat laut. Siapa yang berada di sebelah barat daya dari Ka'bah, barat daya itu antara selatan dan barat, maka kiblatnya ke mana, Mas? Wah, pinter, Masya Allah. Alhamdulillah, berarti bacanya pas gitu loh. Enggak kelewat, itu aja udah cukup, alhamdulillah. Siapa yang berada di sebelah timur laut dari Ka'bah antara utara dan timur, maka kiblatnya adalah barat daya. Siapa yang berada di sebelah barat laut dari Ka'bah antara utara dan barat, maka kiblatnya adalah tenggara antara timur dan selatan. Jadi jihad itu ada berapa ya? 8 ya. Jihad. Arah itu. Arah. Hah? Itu gini. Iya. Nah, ada 8 ya. Ya, begitulah kira-kira. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, ya mudah-mudahan antum hafal ya. Coba ulangi lagi. Hafal. Hafal nggak tuh? Kalau 4 itu hafal ya? Iya. Aduh. Tapi yang saya merahin cuma ini sih tadi, nggak sempet yang lain. Antum hafalin aja coba arahnya. Ini harusnya digambar, Mas ya. Coba Mas, gambar. Ada yang gambar tuh. Guru IPS. Guru IPS. Masa nggak hafal nih? Anak guru IPS. Al-muhim. Al-muhim. Jadi kalau coba. Mana sih? Nah, ini nanti antum kalau tenggara itu antara mana sampai mana, gitu kan? Itu juga masuk nanti itu. Itu
dalam pertanyaan itu masuk itu, masya Allah. Lihat anu ya, lihat peta ya. Ala kulli hal, ala kulli hal. Hal ini berdasarkan ayat yang kita sebutkan Al-Baqarah 150 tadi, ya. Allah mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Di Madinah Nabi itu berarti ke arah selatan, ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Antara timur dan barat itu kiblatnya. Dari Madinah itu. Antara timur dan barat itu kiblatnya. Ya, penduduk Madinah. Hadis ini jadi dalil bahwa syariat Islam memberikan kemudahan bagi hamba untuk menentukan kiblat yang jauh dari Ka'bah. Ya, mudah-mudahan sangkaan kita tidak mungkin dengan sangkaan yang tepat 100%, tapi paling tidak sangkaan kuat antara 50, 60, 70, 80, mudah-mudahan 99% ya. Ya, seperti itulah antara sangkaan kuat antara 50 ke atas sampai 99%. Tidak perlu menyusahkan diri untuk pas banget. Lancang-lancang sedikit nggak apa-apa. Apalagi harus pas Ka'bah, nggak mungkin. Ya, dalam riwayat Imam Baihaqi, kemarin saya bahas tentang hal ini juga, bahasanya kiblatnya orang yang di luar tanah haram berarti ke tanah haram. Yang tanah haram berada di tanah haram berarti kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Yang di dalam Masjidil Haram kiblatnya ke Ka'bah langsung. Begitu. Permasalahan kapan menghadap kiblat menjadi tidak wajib karena ada beberapa kondisi ya yang membolehkan seseorang mungkin mendapatkan uzur untuk tidak menghadap kiblat. Padahal kiblat adalah menghadap kiblat perkara yang wajib dan merupakan syarat ketika sakit yang mungkin ini menyusahkan baginya untuk menghadap kiblat ya, sedang di ruang ICU misalnya. Nah, dan memang di rumah sakit itu pas kebetulan nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Atau dalam ayat yang lain. Surah Al-Baqarah semua ini. Al-Baqarah nah, ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, arah timur barat itu adalah milik Allah, kemana saja Anda menghadap maka itu ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian saat dalam kondisi takut. Takut ini bisa ada mungkin konflik perang, ada banjir, ada hewan buas, kebakaran atau sejenis. Yang mungkin kondisi-kondisi ini memberikan uzur, orang bingung atau memang sulit untuk menghadap kiblat, silahkan tidak masalah. Kemudian sedang safar, tapi khusus sholat sunnah. Sholat sunnah. Di kereta, di bis, silahkan. Sholat witir misalnya. Nggak mau ketinggalan sholat, silahkan sholat di situ nggak masalah. Karena Nabi SAW melakukan sholat di atas kendaraannya. Dalam sabdanya Nabi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir mengatakan Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-fardhata nazal fastaqbala al-qiblah. Artinya apa? Rasul SAW pernah sholat sunnah di atas kendaraannya. Kendaraannya Rasul apa? Onta. Kalau nggak onta, kuda. Sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika ingin melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraan menghadap kiblat. Turun cari rest area. Iya, cari rest area. Turun. So, turun. Turun ditinggal. Enggak sekalian pesawat, Mas. Kalau di pesawat turun. Kalau pas turun, pas memang
pas waktunya turun selesai kita turun, ya turun gitu. Kalau belum waktunya turun, antum turun ya. Wassalamualaikum. Beli tiket lagi ya. Ya khalas itu kan kondisi darurat, ya nggak masalah. Ya. Kalau kendaraannya umum. Ini kendaraannya umum bukan Nabi. Pribadi. Nah iya. Ya nggak mungkin kendaraan umum. Iya, iya. Kita harus beli kendaraan pribadi dulu dong. Apa coba? Motor. Kan udah punya. Udah punya. Turun ya. Kuda zaman dulu cuman ya 4 ya. Kuda itu rodanya 4 dulu sama sekarang ya? Iya. Betul sama benar kuda ya. Oh. Nggak paham ya? Baru paham ya? Baru saja. Oke. Baru saja. Namun tetap disunahkan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat walaupun dirukhsahkan apa namanya? Diberikan keringanan untuk tidak menghadap kiblat untuk sholat sunnah di kendaraan, tapi ketika Allahu Akbar pas menghadap kiblat usahakan. Ya, anna Rasulullah sallam kana idza safara farada an yatatawwa istaqbala binaqatihil qiblah fakabbar tsumma shalla haitsu wajjahahu rikabahu. Rasul SAW pernah safar. Lalu ingin melaksanakan sholat sunnah. Lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat, diarahkan ke kiblat dulu. Kemudian Allahu Akbar takbiratul ihram, setelah itu jalan lagi sambil sholat gerakan-gerakan yang lain walaupun tidak menghadap kiblat, tapi usahakan pas takbiratul ihram menghadap kiblat. Lalu beliau SAW sesuai arah kendaraannya. Begitu Mas Eko, kalau di mana? Kereta ya. Jadi pas Allahu Akbar usahakan arah kiblat berdasarkan hadis ini. Walaupun ini untuk sholat sunnah. Ini untuk sholat sunnah. Cuman tadi kan apa? Kendaraan umum soalnya. Apalagi bis. Mau kemana Mas? Ke Jawa. Berapa ya bermalam-malam kan? Dengan beberapa sholat yang didapatkan ketika dalam bis itu. Silakan sholat di bis. Jangan ditinggalkan. Ada video itu ya, sholat di luar kereta ya. Jamaah. Allahu Akbar. Keretanya jalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah nggak usah nih. Sholat di dalam kereta aja nggak apa-apa. Yang pada akhirnya ketinggalan, sholatnya ditinggal juga akhirnya. Ya. Ad-dinu yusrun. Jadi mudah saja. Adapun dalam sholat fardu satu wajib, istiqbalul kiblah adalah syarat sah sholat. Dia harus menghadap kiblat kecuali jika tidak mampu menghadap arah kiblat atau khawatir waktunya habis. Jika dia harus mencari tahu arah kiblat mana, maka sholat semampunya sesuai dengan kondisinya atau sesuai sangkaan yang kuat. Nyalakan kompasnya. Atau jika ia telah berusaha mencari namun akhirnya sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah insya Allah karena kita diperintahkan untuk mencarinya semampu saja. Bertakwa semampu saja. Demikian juga para sahabat malam hari sholat. Oh, menurut saya ke sana. Satunya sana, satunya ke sana, satunya ke sana. 4 arah. Siangnya udah pagi-pagi ya salah kita kan ngomong sama Nabi gimana? Enggak usah. Madot sholat. Insya Allah sah sholat kalian. Yang penting sudah ada usaha. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Minhajus Salikin mengatakan syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Allah Ta'ala berfirman, dan dari mana saja kamu keluar min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah ini Quran surat Al-Baqarah 150. Dari mana saja Anda keluar, palingkan wajahmu ke arah Masjidil. Kalau nggak mampu menghadapi kiblat karena sakit, sakit. Atau sebab lainnya, maka menghadap kiblat gugur. Tidak menjadi kewajiban. Ya, karena ada udzur lah intinya. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun ayat 16. Baik. Ini menghadap kiblat selesai, syarat sah salat, ya, kita selesai.
Setelah itu kita akan bahas rukun sholat satu persatu. Adapun niat, ada yang memasukkan ke dalam syarat sah sholat, ada yang memasukkan ke dalam rukun sholat, dan nanti akan kita bahas rukun sholat tentang niat di pekan yang akan datang, insya Allah. Ini bulan apa sih sekarang? Oktober terakhir. Kemudian November. Itu apa? Masih ada nggak? Mudah-mudahan masih ada. Kalau nggak ada, ya paling ujian. Ya ujian ya. Desember ya ujian ya. Desember gitu. November Desember. Terakhir. Oh biasanya murojaah ya. Iya. Nah itu murojaah. Habis selesai Jepang. Nah, biasanya pekan Desember. November 2, 3, 4. Nah, selesai November itu murojaah. Setelah murojaah baru Desembernya antum ujian. Semoga lulus ya. Semoga lulus. Saya mau nanya nih sebelumnya Nabi Muhammad itu sholat ke arah mana? Baitul Maqdis. Baitul. Kemudian ada perintah merubah apa namanya arah kiblat. Nabi mempunyai ikatan kuat ya, keinginannya supaya sholat itu ke arah mana? Ke arah Masjidil Haram. Makanya ini min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya. Atau surat Al-Baqarah 140 sebelumnya itu juga sama. 145 ya. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka ini perintah Allah untuk kiblat itu diganti. Tadinya Baitul Maqdis diganti ke Masjidil Haram. Ya, ini merupakan warisan dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan memang Nabi Muhammad itu silsilahnya sampai nasabnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Soal? Pertanyaan? Silahkan. Kalau kasuistiknya misalnya Ya. di musola kereta, di musola apa stasiun ya. Stasiun. Kadang tuh arah kiblat itu nggak jelas. Jadi kadang imam yang ada Kok iso? nyerong. Oh, cuman nyerong dikit aja ya. Nah, makmumnya lurus gitu jadi. Itu Apa-apa. apa sih? Ma'dzur insyaallah. Cuman sedikit aja lah. Yang repot di kapal feri. Kadang ada yang madep ke sana, sana. Nah, ini ke Priwi lah itu. Paling pas lagi baru mau jalan saat ya. Nah itu Baru mau jalan. mending kalau mau sholat pas sandar. Arahnya ada tuh. Kiblat ketika sandar dibakar. Ketika jalan, nah kalau jalannya sudah nggak muter boleh. Jadi kiblat jalan ke arah Merak. Dan kiblat ketika sandar di Merak. Kiblat ketika jalan ke mana? Ke Bakau. Ala kulli hal insya Allah, kalaupun mereka salah juga ma'dzur, diampuni. Kalau mereka sudah berusaha ya, sudah berusaha. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik. Rukun sholat. Rukun sholat yang akan kita bahas adalah al-qiyam, yaitu berdiri. Gila? Oh ya. Kanus sholat. Ini. Coba ya. Berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu. Berdiri saat sholat fardu merupakan salah satu rukun sholat yang harus dikerjakan, nggak boleh ditinggal. Ya, di mana tidak boleh seorang sholat dengan cara duduk, apalagi berbaring kecuali tidak mampu untuk berdiri.
Berdasarkan firman Allah, hafizu 'alas shalawat was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat. Dan salat asar wa qumu, lihat qumu. Dan berdirilah. Nah, qumu itu qaim. Berdirilah ya untuk salat lillahi qanitin. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Al-Baqarah 238. Ini dalilnya qumu, berdiri, qaim. Dan Nabi Hasan bersabda, "Sholli qaiman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Ini perintah berarti berdiri. Fa illam tastati faqaidan. Kalau enggak mampu, nah kalau tidak mampu baru duduk. Wa illam tastati fa ala janbin. Kalau tidak mampu maka berbaring. Yang pada akhirnya ya berbaring beneran. Apa? Tidur. Enggak sholat itu. Allah musta'an. Iya kan? Mampu berdiri, tidur. Orang Islam banyak orang yang meninggalkan sholat. Ini saya sampaikan kenapa? Saking apanya? Saking sholat itu nggak boleh ditinggal, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Kondisi sakit pun harus sakit nggak? Nggak sakit. Perang nggak? Nggak perang-perangnya sama abinya sama uminya. Apa? Suruh sholat. Bener apa bener nih? Oh iya. Dua anak dewe susah suruh sholat. Iya nggak? Perang kita apa? Sehat? Iya. Sakit? Enggak. Sakit pun, tapi saya sakit. Lah, emang sakit menggugurkan kewajiban sholat? Harus sholat. Saya kotor. Lah, emang kamu kotor banyak dosa kok. Apalagi kotor harus sholat. Enggak kotor. Kotor belum tentu najis. Betul? Aku keringetan. Keringet bukan najis. Nggak boleh alasan. Ya kan? Betul itu. Apa aja. Ini kena tanah. Ini kotor kena tanah loh. Tanah emang najis. Nah, dulu malah masjidnya Nabi tanah. Nah, para ulama telah berijma bolehnya sholat duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Kalau nggak mampu, tapi ini masuk dalam rukun sholat ya. Nah, tak kasih warna yang bagus ya. Lihat, termasuk kategori tidak mampu. Kalau nggak mampu berdiri, apa sih? Contoh yang nggak mampu berdiri, lanjut usia. Di sini yang lanjut usia siapa? Apa enggak? Masih mending lanjut usia daripada nggak lanjut? Masya Allah. Lanjut usia yang sudah merasa sangat kesulitan untuk berdiri. Iya, boleh. Biasanya pakai apa? Pakai kursi orang tua. Masya Allah. Masya Allah. Orang tua itu dipenuhi. Yang memenuhi masjid itu orang tua. Benar nggak? Iya, Ustaz. Benar nggak? Iya. Subuh orang tua. Mana yang muda-muda ini? Wah, sibuk saat di mana? Main PS. Atau ngongkrong di luar. Atau macam-macam. Atau karena tidak mampu lama berdiri karena sakit yang dia khawatirkan akan tambah parah kalau dia paksakan berdiri. Karena nggak sembuh-sembuh. Ya sakit lah intinya ya. Pertama tua, dua sakit. Ya. Kemudian takut dari musuh atau binatang. Ya, takut dari musuh atau binatang. Maka orang yang berada dalam kondisi itu semuanya mendapatkan uzur dan hendaklah dia sholat sesuai keadaan dan kemampuannya, bisa dengan cara duduk atau berbaring. Ini saking apanya? Wajibnya sholat bagi orang Islam. Makanya ada sholat khauf namanya. Sholat ketika kondisi perang diatur. Ya, dibikin dua barisan, satu barisan pertama ya ikutin imam rukuk sujud. Ya, kemudian berikutnya yang belakang tetap berdiri, pakai senjata persiapan. Kemudian mereka sampai berdiri, lalu baru sop yang kedua lakukan rukuk, sujud dan seterusnya.
kemudian bergantian. Itu kalau kondisinya masih bisa jamaah. Kalau enggak sendiri-sendiri sudah sambil sambil lari, sambil pokoknya udah sholat semampunya. Masya Allah ya kan, itu sholat ketika perang. Kondisi sudah genting bang, sholat. Ini loh perang sama Abi sama Uminya, bener. Oh, di sini perang sama Abi Uminya, betul itu. Terus gimana Ustaz? Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u asyri sinin. Tetap perintahkan anakmu mulai 7 tahun, mulai pukul, umur 10 tahun mulai tegesin lagi. Ya, pukul itu. 10 tahun. Udah 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pukul pakai besi. Melawan. Melawan, dia malah pinter ya. Jurusnya lebih mantep itu. Enggak apa-apa, terus antum sampaikan nasihat terus. Ya. Jadi antum harus keras, enggak apa-apa. Ini bapak nih keras banget sih kalau suruh saya sholat. Ya enggak apa-apa. Ya, beginilah bapakmu itu. Nanti kalau bapak mati, ya kamu ingat ya. Bahwasanya ini adalah sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ini karena sayang sebenarnya, gitu kan? Sayang. Kalau nggak sayang, ya udah biarin aja. Adapun sholat nafilah sunnah, boleh sholat dengan duduk, tidak wajib berdiri. Sholat sunnah. Ya. Walaupun nggak ada uzur, boleh sholat sunnah dalam keadaan tidak berdiri. Disebutkan di atas berdasarkan ijma para ulama karena berdiri bagi yang melaksanakan sholat sunnah hukumnya sunnah bukan rukun. Jadi rukun sholat berdiri itu hanya untuk apa? Sholat wajib. Nabi SAW pernah melakukan itu. Ya, hadisnya begini. Seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, apa ini? Saya telah dikabari Rasulullah SAW bersabda, sholatul rajul qa'idan nisfus sholat. Sholatnya seseorang itu duduk itu dapat setengah pahalanya. Qala fa'ataituhu fawajatu sholli jalisan. Aku mendatanginya, aku mendapatkan beliau sholat duduk. Fawadatu yadayya ala ra'sihi faqal malaka ya Abdullah bin Amr qultu ya hudithu ya Rasulullah annaka qulta sholatul rajul qa'idan ala nisfis sholat wa anta tusolli qa'idan ajal walakinni lastuka ahadin minkum. Ya. Nih. Intinya apa? Ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bukankah engkau yang mengatakan sholat seorang duduk itu pahalanya setengah sholat? Dan saya lihat Anda, wahai Rasul, sholatnya dengan duduk ketika sholat sunnah. Maka beliau mengatakan, iya benar, nggak masalah, nggak jadi masalah. Akan tetapi saya tidaklah seperti salah satu dari kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Nah, ya. Baik, selesai sudah untuk rukun sholat berdiri. Selanjutnya nanti niat. Rukun sholat yang berikutnya adalah niat. Ya, mudah-mudahan ya umur panjang, sehat semuanya, bisa ngajinya terus dan jangan bosan dengan saya atau ustaz yang lain. Ya, suplemen. Suplemen yang tadi aja sebenarnya. Ada pertanyaan? Suplemen apa tadi doanya? Afrizal. Oh, ya, Mas Afrizal, silahkan. Ya Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, boleh. Yang mengenai berdiri tadi Ustadz, itu misalnya kalau seandainya ada orang udah lanjut usia gitu Ustadz. Iya. Dia datang dari rumah berjalan, tapi untuk berdirinya itu kapan mulainya Ustadz? Apa dari takbiratul ihram atau boleh pas setelahnya atau gimana Ustadz berdirinya? Itu pertanyaannya apa tadi? Yang rukun